Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat bertemu kembali pada semester 2 ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam belajar. Nah, bagaimana liburannya selesai ya? Nah, kita mulai lanjut lagi nih TIK pertemuan pertama pada semester 2. Jadi siapkan bukunya sama alat tulisnya. Nah, kemudian kita mengingat kembali ya tentang PowerPoint sebelumnya, yang dimana kita masih membahas tentang materi PowerPoint. Nah, jadi kalau PowerPoint itu ya sebuah program komputer yang digunakan untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi kantor. Nah, seperti apa aja? Jadi Office itu ada banyak, ada Microsoft Word, Excel, Access, dan yang lain-lain. Nah, untuk poin sekarang kita menggunakan PowerPoint ya. Mungkin sebelumnya kita udah pernah bahas dan kalian ingat ya, alhamdulillah. Nah, kita mengingat lagi, merefresh pemikiran kita. Takutnya ketika kalian sudah liburan kemarin kalian udah lupa ya, atau kalian sudah mulai luntur lagi ingatannya. Nah, di rewind lagi, di refresh lagi pemikirannya. Nah, jadi PowerPoint ini sebenarnya aplikasi untuk presentasi. Dan kelebihan apa aja yang dimiliki oleh PowerPoint dalam presentasi ya. Jadi pembuatan presentasinya itu bisa dari awal atau dari template. Kemudian yang kedua ya, menambahkan teks ya. Bisa menambahkan teks atau gambar ya, seni dan video yang membuat presentasi kalian itu menarik ya. Kemudian bisa memilih desain yang profesional dengan PowerPoint Designer. Kemudian seperti yang kita ada pernah pelajarin sebelumnya, kita bisa menambahkan transisi ya, perpindahan dari slide 1 ke slide 2, animasi, pemberian animasi objek ya. Kemudian gerakan sinematis, kita bisa membuat gerakan sendiri. Nah, di PowerPoint juga ada. Kemudian kita bisa menyimpan ke dalam OneDrive ya. Jadi seandainya kalian buat di komputer, kalian masih bisa buka di tablet atau di handphone ya. Karena apa? Karena saling terkoneksi ke dalam OneDrive ini. Nah, saling terkoneksi ke dalam OneDrive. Kemudian berbagi pekerjaan Anda dan bekerja dengan orang lain dimanapun mereka berada. Jadi PowerPoint itu memiliki integrasi atau memiliki kelebihan-kelebihan yang mendukung dalam presentasi. Jadi seandainya kalian tanya aplikasi buatan Microsoft yang digunakan untuk presentasi adalah apa? PowerPoint. Oke, pinter. Oke, nah sekarang jadi presentasi itu udah suatu hal yang wajar ya, yang dimana itu sebuah cara ya untuk menjelaskan poin penting dalam suatu pertemuan, baik di sekolah ya, nanti ketika kalian udah SMP setelah lulus, baik sekarang masih SD, atau baik nanti SMP, SMA, bahkan kalian kerja, presentasi itu akan menjadi suatu hal yang penting, yang wajib ya, dalam menjelaskan poin penting atau suatu materi yang ingin dibahas. Seperti ini ya. Nah, jadi di selalu ada layar di belakang ya, ada layar di belakang yang menjelaskan suatu materi yang ingin dia bahas di sini. Sama seperti ini. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Di belakang layar orang ini ada namanya grafik ya. Kalian bisa lihat ini ya, nanti. Ya. Nah, kalian perhatikan ya. Nah, jika kalian sudah perhatikan,
Ini adalah tema yang kita akan bahas pada hari ini, yaitu adalah chart. Oke, kalian siapin bukunya ya, kalian catat apa itu chart. Jadi chart atau grafik, nah chart atau grafik, bahasa Inggrisnya bahasa Indonesianya ya, itu istilah yang digunakan dalam analisa teknikal untuk melihat pergerakan suatu harga saham. Sebenarnya ya, jadi chart itu menurut suatu analisa teknikal ya. Nah, analisa teknikal ya untuk melihat suatu pergerakan. Di sini suatu pergerakannya ini nggak harus saham ya, nggak harus saham, bisa juga yang lain ya. Jadi di mana analisis ini menggunakan periode waktu ya. Jadi dia menggunakan periode waktu yang disesuaikan dengan target nilai harga masing-masing analisis. Jadi eh, dia menjelaskan rentang waktu ya bisa dalam per menit, harian, mingguan, bulanan, atau tahunan dalam analisis itu. Contoh misalnya analisis nilai TIK dalam 3 bulan. Nah, kan di situ dalam 3 bulan itu ada chartnya tuh. Nah, chartnya itu kayak gini nih ya. Dalam waktu 3 bulan misalnya ntar dapat nilai 80 berapa anak, dapat nilai 70 berapa anak, dan bisa ditentukan dengan adanya chart ini. Oh, kita bisa tahu bahwa pada bulan misal bulan November lah anak-anak itu mendapat nilai tertinggi, mendapat banyak yang mendapat nilai bagus. Nah, dengan adanya chart ini. Nah, kemudian chart itu ada banyak jenis-jenisnya. Ada line chart ya. Jadi line chart ini eh kita bisa lihat di sini langsung ya. Nah, eh, untuk untuk melihat chart, untuk membuat sebuah chart ya. Pertama kita buat dulu new slide di sini. Nah, chart itu posisinya ada di insert. Oke, ada di insert. Nah, di insert, kemudian pilih yang gambarnya kayak grafik. Tulisannya chart. Nah, kemudian kalian klik chart. Nah, di sini mungkin jangan lupa ya seperti biasa. Mungkin tampilannya sedikit berbeda nanti dengan punya kalian mungkin ya. Karena apa? Karena seri atau tipe dari Microsoft-nya berbeda. Jadi kalian nggak usah kaget atau kalian bingung. Tetap ya pasti selalu ada di insert ya dan tulisannya chart. Walaupun penempatannya beda, itu nggak masalah ya. Nah, eh, chart ini ada banyak macamnya. Pertama adalah column. Ya. Kolom di sini kita bisa lihat tipenya bersama seperti yang digambar tadi, ya. Kemudian ada namanya line. Nah, yang tadi dibahas nih line nih, ya. Tipe chartnya seperti ini. Nah, pergerakannya. Kemudian ada namanya pie, ya. Pie ini tipe chartnya berbentuk seperti kue pie, berbentuk lingkaran. Dicatat tuh ya. Kemudian bar. Bar sama seperti kolom, bedanya dia dari sebelah kiri ya perhitungannya. Kemudian ada namanya area. Nah, di sini ada banyak deh ya. Nah, nah nanti kita akan lebih mengenal lagi tentang chart ya. Yang dimana eh, minggu depan ya kita lihat di sini nih. Di sini ada daftar 10 provinsi dengan kasus positif corona ya. Terbanyak per 2 Juni. Nah, kita disuguhkan sebuah informasi seperti ini. Nah, disuguhkan informasi seperti ini, apakah kita efektif ya? Kira-kira kalian dari ketika dalam waktu singkat melihat 10 daftar provinsi ini, apa kalian sudah tahu dari jumlahnya kira-kira provinsi mana
yang memiliki paling banyak ya kasus dan tingkat kesembuhan atau yang meninggal. Nah, dengan adanya chart lebih enak lagi dia. Dia ada tampilan apa? Tampilan grafiknya. Sehingga lebih tahu dari kota mana yang memiliki kasus tertinggi, sehingga kita lebih enak dalam menilai atau menyimpulkan sesuatu. Nah, minggu depan kita akan membuat seperti ini, ya. Sekarang tugas kalian adalah, nah, tugas kalian adalah sekarang kalian dicatat di bukunya, kalian cari ya, kalian cari penjelasan tipe-tipe chart ya yang ada di Microsoft Office kalian. Nah, yang ada di Microsoft Office kalian. Nanti kalau udah seperti biasa kirim tugasnya ke jangan dulu deh ya. Oke, sekarang kalian tulis dulu ya. Sekarang kalian tulis dan jelaskan ya tipe-tipe chart yang ada di Office kalian. Nah, kenapa kalian cari dan kalian jelaskan? Karena beberapa Office ada yang beda dan ada tambahannya juga di chartnya. Jadi kalian tulis dulu nih yang ada di Office kalian itu apa aja. Takutnya beda sama Mister. Nah, kemudian nanti kalian jelaskan tuh kolom itu seperti apa, line itu seperti apa, ya. File itu seperti apa. Nanti kalian cari referensinya. Nah, di Google banyak ya. Oke, sekian dari Mister. Minggu depan kita mulai praktek ya. Jadi kalian masih pemanasan hari ini. Jadi jangan lupa terus semangat untuk belajar. Nah, kita akan masuk ke dalam materi chart. Oke, untuk pekan pertama. Kurang lebih ya mohon maaf dari Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.